Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom. Shalom. Bagaimana kabar hari ini? Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita mau bersama-sama datang kepada Tuhan. Kita mau siapkan hati kita untuk datang kepada Tuhan. Kita mau tundukkan kepala kita. Kita mau bersama-sama berdoa. Bapa, kami ucap syukur Tuhan atas kasih-Mu yang luar biasa atas setiap kami. Pada pagi hari ini Tuhan, kami boleh bersama-sama hadir di tempat ini Tuhan. Kami merindukan hadirat Tuhan untuk setiap kami ya Bapa. Kiranya Engkau terus mengurapi setiap kami, mengurapi setiap hidup kami, sehingga kami boleh ya Tuhan, semakin hari ya Tuhan, semakin berkenan di hadapan Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Memberkati ya Tuhan, dari awal pertengahan hingga akhirnya nanti ya Bapa. Biarlah Roh Kudus-Mu saja ya Tuhan yang melanda atas setiap kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan pagi hari ini ke dalam kuasa tangan-Mu. Haleluya. Amin. Yesus. Sungguh kami kagum akan Engkau Tuhan. Karya-Mu tak ternilai ya Tuhan. Engkau sungguh mulia. Terima kasih Tuhan. Ku kagum akan Engkau, Kau Raja yang mulia, terindah, termegah, pujian ku berikan. Kau buatku terpana. Katakan, ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau, Kau Raja yang mulia, terindah, termegah, pujian ku buatku terpana. Kau buatku terpana. Karya-Mu tak ternilai. Kau Tuhan Sang Pencipta, layak diagungkan. Saya undang untuk bangkit berdiri. Kita kembali katakan, ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau, Kau Raja yang mulia, terindah, termegah,
Biarlah segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Engkau bertahta atas pujian kami ya Bapa. Biarlah setiap kami boleh dimenangkannya Tuhan, boleh dipulihkan, boleh diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami mau lebih lagi memuji nama-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya berkata, amin. Masih kuat bangkit berdiri Bapak Ibu? Puji nama Tuhan. Kita punya satu pribadi yang sungguh setia dan benar dalam hidup kita, yaitu Yesus Kristus. Mari kita pujikan lagu ini, setia dan benar. Haleluya. Kebesaran-Mu, karena Kau yang terhebat, Kau layak ditinggikan. Jiwaku kan bersorak sebab Engkau Allah yang setia dan benar. Tak pernah tinggalkanku, Kau selalu bersamaku. Yesus, Kau sumber kekuatan. Ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Aku kan suka karena menari memuji kebesaran-Mu, karena Kau yang terhebat, Kau layak ditinggikan. Jiwaku kan bersorak sebab Engkau Allah yang setia dan benar. Tak pernah tinggalkanku, Kau selalu bersamaku. Yesus, Kau sumber kekuatan. Ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Kau Allah yang setia, selalu bersamaku. Yesus, Tuhan mulia, hidupku milik-Mu. Allah yang setia dan benar, amin. Tak pernah tinggalkanku, Kau selalu bersamaku. Yesus, Kau sumber kekuatan. Ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Kau Allah yang setia dan benar. Tak pernah tinggalkanku, Kau selalu bersamaku. Yesus, Kau sumber kekuatan. Ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Haleluya. Haleluya. Masih kuat bangkit berdiri? Kalau yang sudah capek boleh silahkan duduk. Kalau yang masih bisa bangkit berdiri, kita bangkit berdiri bagi Tuhan. Kita pujikan terbesar dan mulia. Kau terbesar dan mulia, ajaib
semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Dalam setiap kehidupan kita, hanya ada satu pribadi yang dapat kita andalkan. Terkadang manusia mengecewakan kita, tapi satu pribadi, yaitu Yesus Kristus, yang tidak pernah mengecewakan kita, yang selalu kita andalkan. Hanya Yesus yang kuandalkan. Haleluya. Engkau Yesus, haus
juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Kembali Bapak Ibu, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita pujikan lagu ini. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan. Mari saya serahkan siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau.
Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun jua. Yesus hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Inilah komitmen kami kepada Tuhan. Kami sungguh mau mengandalkan Yesus Kristus Tuhan sebagai Tuhan dan keselamatan tunggal satu-satunya. Karena kami sadar Tuhan, tanpa Engkau, hidup kami adalah hidup yang sia-sia. Tanpa Tuhan kami tidak mampu dan kami tidak berdaya. Itulah sebabnya Tuhan, kalau Engkau sebentar akan berbicara kepada kami, ketika Engkau menempatkan kami pada satu titik yang terendah. Hari ini kami mau belajar apa yang menjadi penyebab. Dan biarlah Tuhan suara firman-Mu bergema atas kami semuanya. Sehingga saat kami pulang, kami sudah menjadi ciptaan yang diperbarui oleh Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan kami boleh memuji dan mempermuliakan nama Tuhan. Karena ini adalah satu kesempatan yang indah. Dan biarlah melalui pujian syukur yang kami persembahkan kepada Tuhan, Tuhan, Engkau bergirang dan Engkau disenangkan dengan apa yang kami perbuat. Dan tiba saatnya Tuhan, sekarang kami mau duduk diam, mendengar firman-Mu, kami menyimak dan kami melakukan di dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan, kami siap menerimanya dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kita semua yang siap diberkati oleh Tuhan bersama-sama berkata, amin. Puji Tuhan, dipersilahkan duduk. Shalom. Haleluya. Pagi hari ini kita akan kembali belajar firman Tuhan, dan pagi hari ini saya mengutip dari kehidupan Rasul Paulus, bagaimana Rasul Paulus sebagai seorang rasul yang diberkati dan juga diurapi oleh Tuhan, tetapi di dalam titik kehidupannya dibawa oleh Tuhan masuk di dalam sebuah situasi, yaitu titik paling rendah. Nah, hari ini saya memberikan tema titik terendah. Ya, kita akan bersama-sama melihat terlebih dahulu dalam surat Ibrani pasal 2 ayat 7 dan ayatnya yang ke-9. Bagi Bapak Ibu yang membawa Alkitab bisa membuka Alkitab, yang membawa HP yang ada aplikasi Alkitab bisa dibuka juga. Dan saya sudah tuliskan di layar LCD Ibrani pasal 2 ayat 7 dan ayat 9. Saya akan bacakan terlebih dahulu untuk Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Firman Tuhan berkata demikian, namun engkau telah membuatnya untuk waktu yang singkat, sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Ayat 9, tetapi dia yang untuk waktu yang singkat dibuat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, yaitu Yesus. Kita lihat yang oleh karena penderitaan maut dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat, supaya oleh kasih karunia Allah ia mengalami maut bagi semua manusia. Bapak Ibu, surat Ibrani adalah surat yang menceritakan tentang keberadaan iman di dalam Tuhan. Hari itu kalau Bapak Ibu belajar tentang sejarah orang-orang Ibrani, mereka mempunyai iman, mereka bersungguh-sungguh, tetapi dalam sebuah peristiwa, karena ada banyaknya goncangan, banyak problem, iman mereka ini mulai mengalami yang namanya goncangan. Dan hampir-hampir firman Tuhan itu menceritakan iman mereka itu kandas.
Itulah sebabnya di dalam pasal 10, pasal 11, kemudian pasal yang ke-12 dalam surat Ibrani diceritakan tentang hal pahlawan iman. Nah, mereka sudah tahu ada banyak sekali pahlawan iman. Ada Abraham, ada Simson, ada Yusuf, ada Musa, dan banyak lagi nabi-nabi yang lain. Tetapi hati mereka tetap saja mengalami yang namanya kegentaran, rasa kenapa ikut Tuhan itu kok mengalami banyak problem. Sampai pada akhirnya dalam pasal yang ke-12 disitulah penulis daripada surat Ibrani menceritakan bahwa hajaran atau hal-hal yang mungkin tidak kita sukai itu karena Tuhan menganggap kita itu sebagai anak. Nah, rupanya orang-orang Ibrani tidak semuanya langsung menyerap seperti apa yang dikatakan oleh penulis Ibrani. Makanya dalam pasal yang kedua inilah penulis Ibrani mencoba memberikan pengertian bahwa status kita sebagai manusia dibandingkan dengan Yesus Kristus sebagai anak tunggal Allah itu tidak ada bandingannya. Kenapa? Karena kita adalah umat berdosa. Tetapi Yesus sebagai satu pribadi yang maha tinggi dalam sebagai status anak Allah, dia di dalam surga itu punya kemuliaan yang luar biasa. Tetapi firman Tuhan di sini sekali lagi mengatakan, namun engkau Allah telah membuatnya untuk waktu yang singkat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat. Jadi kalau Bapak Ibu bisa membayangkan satu pribadi anak raja, tiba-tiba derajatnya itu diturunkan ekstrim. Ya, salah satu ekstrimnya Tuhan pada waktu lahir adalah apa? Ketika dia lahir di kandang domba, itu ekstrim. Saya percaya di antara kita tidak ada yang pernah lahir di kandang domba atau di kandang sapi, enggak ada. Seminimal-minimalnya kita mungkin waktu kita miskin, waktu kita mungkin tidak punya dana, minimal saudara mungkin lahir di dukun bayi, itu minimal. Tapi kalau lihat dari perjalanan kehidupan Yesus, penulis Ibrani mencoba memberikan pengertian, penderitaan yang sedang kita alami itu belum ada apa-apanya. Makanya dikatakan dua kali, yang kedua dalam ayat 9, tetapi dia, Yesus, yang untuk waktu yang singkat itu berapa lama? 33 tahun. Dibuat lebih rendah daripada malaikat-malaikat. Nah, posisi titik terendah daripada Tuhan apa? Dia harus menanggung setiap dosa pelanggaran manusia. Menanggung dosa saya, menanggung dosa Bapak Ibu. Makanya di sini dikatakan, kita lihat yang oleh karena penderitaan maut, akhirnya dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat, supaya oleh kasih karunia Allah, ia mengalami maut bagi semua manusia. Kalau Bapak Ibu perhatikan ayat ini, ayat yang terakhir. Kadang-kadang mungkin kita sebagai orang yang berpikirnya normal, membaca ayat ini mungkin kita berkata ayat ini enggak cocok. Kenapa? Karena ayat ini berkatanya oleh kasih karunia Allah, ia mengalami maut bagi semua manusia. Penderitaan, kematian atau maut kok kasih karunia? Ini yang kadang-kadang kita sulit untuk bisa menerima. Makanya kalau kita belajar dalam ayat 1 dari surat Ibrani, coba tolong ditampilkan, Ibrani 2 ayat 1, kita lihat bersama-sama sebentar. Dikatakan, karena itu harus lebih teliti. Kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Jadi kalau saudara perhatikan, waktu saudara sedang mengalami penderitaan, saudara diizinkan oleh Tuhan masuk dalam titik yang paling rendah. Tuhan tahu, pikiran kita pasti akan kesana kemari.
Salah satunya mungkin kita akan berpikir, Tuhan katanya cinta kepadaku, tapi aku kok masuk dalam titik terendah. Nah, kita yang kadang-kadang tidak paham, penulis Ibrani mengatakan, karena itu, kalau engkau sedang mengalami penderitaan, kita harus lebih teliti memperhatikan apa yang telah kita dengar. Apa yang kita dengar? Filipi 1 ayat 29 berkata, kepadamu bukan hanya saja diberikan percaya, tetapi juga penderitaan. Ada orang yang tidak setuju dengan ayat ini. Orang ini berkata, iman oke, tapi kalau penderitaan aku nggak mau. Iya, tetapi tanpa penderitaan hidup kita ini tidak akan mulia. Yesus mengalami semua hal itu, kenapa? Dia rela menderita, dia rela untuk menerima kasih karunia Allah melalui pengalaman-pengalaman yang tidak enak, akhirnya dia dibawa masuk dalam kemuliaan. Sama hari ini mungkin saudara ada yang mengalami titik rendah. Titik terendah seseorang, saya dan saudara itu berbeda. Ada orang yang mengalami titik rendah karena apa? Mungkin kecelakaan. Bisa saja tiba-tiba tubuh yang baik ini pincang. Bisa. Ada orang yang titik terendahnya karena mungkin secara ekonomi habis. Itu titik rendah. Ada orang yang mungkin kena sakit penyakit terikat. Saudara sampai bosan minum obat. Itu titik terendah. Ada orang yang hari ini sedang konseling kepada saya. Dia bertanya, Om, kenapa Tuhan bawa saya dalam titik yang terendah? Saya nggak suka dengan kota yang saya tinggali hari ini. Ekonomi keuangan kurang, kena sakit, kena kecelakaan, dan lain sebagainya. Dan orang ini berkata, saya hopeless. Saya langsung bilang, kalau kamu berpikir begitu, kamu malah salah. Kenapa salah? Justru kalau kamu belajar dari Alkitab, semua orang yang hebat di dalam Tuhan itu pernah dibawa masuk dalam titik paling rendah. Jadi kalau saudara dibawa masuk dalam titik yang terendah, di hadapan Tuhan saudara spesial. Tapi ini kan sulit dipahami. Kalau dalam Alkitab, penderitaan yang paling ekstrim siapa? Ayub. Kalau saudara perhatikan dalam mulai pasal 1 kitab Ayub, hidup anaknya semuanya pesta pora. Ya Bapak Ibu kalau punya anak yang hidupnya pesta pora, orang Tionghoa bilang pambuhuat, habis akal, semuanya cuma seneng-seneng, itu sudah kesusahan. Titik tertentu iblis diizinkan Tuhan menghabisi semua harta Ayub. Hartanya habis, semua anaknya mati, istrinya ngamuk-ngamuk, kemudian sahabat-sahabatnya menuduh dia, dan dia terus dipersalahkan. Dan yang paling mengenaskan, sakit berkepanjangan, titik terendah. Tapi sekarang yang menjadi pertanyaan, apa maksud Tuhan di dalam Dia membawa kita masuk dalam titik terendah? Kita lihat sekarang dalam 2 Korintus pasal 12 ayat yang ke-10. Kita akan eksposisi mulai dari ayatnya yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-10. Kita perhatikan 2 Korintus pasal 12 ayat 10, tolong dibacakan Rosa. Beginilah firman Tuhan, karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan, dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Amin.
Yuk kita baca bersama-sama satu ayat ini supaya Bapak Ibu yang hari ini mungkin dalam keadaan hopeless, tidak tahu apa lagi yang harus diperbuat, melalui ayat ini nanti saudara akan kembali disegarkan. Amin. Yuk kita baca bersama-sama dengan keras, 2, 3. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Amin. Yang dituliskan oleh Rasul Paulus adalah dia punya kelemahan, dia hidup dalam siksaan, dia hidup dalam kesukaran, dia hidup dalam aniaya, dan dia hidup dalam kesesakan. Kalau orang Jawa bilang hidupnya Paulus itu di dada itu sudah besesek, ambekan we angel, kira-kira begitu. Makanya lihat kalau Bapak Ibu lagi mengalami kesukaran atau mungkin sesuatu yang berat dalam batin, saudara kerap kali begini, capek. Sering begitu enggak? Ngadepi anak, kalau orang Jawa bilang itu namanya ngunjal ambekan. Kalau sudah lego, tapi nanti sebentar lagi gitu lagi. Ada yang tanya, kowe kok senengane kok menghela napas, kok senengane ngunjal ambekan kena apa? Ora apa-apa. Tapi sebenarnya apa, batin itu sudah sesek. Paulus di sini lihat berapa yang dialami. Kelemahan hidup karena dia sakit. Sakitnya Paulus secara tafsir saya pernah sampaikan ada 3. Ayan, rabun senja, kemudian lepra. Bayangkan 3 penyakit. Ayan sewaktu-waktu kalau kumat, nyungsep. Lepra, orang melihat jijik. Di dalam suratnya dia berkata, tetapi engkau menyambut aku seperti menyambut seorang malaikat. Padahal tubuhku dipenuhi dengan sesuatu yang menjijikkan. Secara tafsir lepra. Kemudian dalam surat Galatia dikatakan, maka aku menuliskan suratku kepada sidang jemaat dengan tulisan yang besar-besar. Secara tafsir dia kena rabun senja. Bapak Ibu bayangkan, kita kena punya penyakit mata, katakanlah hari ini kena glaukom, ya tekanan mata karena lubang aliran oksigen atau darah ke mata itu kurang atau mungkin lebih, itu kayak mau meledos. Itu kelemahannya Paulus. Dia mengalami kelemahan tubuh, kemudian apa lagi? Dia mengalami siksaan dari orang-orang yang tidak senang dengan berita Injil. Firman Tuhan memberikan catatan, dicambuk 39 kali. Hampir mirip seperti Yesus, Yesus 40 kali. Itu disiksa. Kesukaran, dia pernah lapar, dia pernah telanjang. Dia pernah masuk penjara. Kemudian apa lagi? Aniaya. Hidupnya penuh dengan persoalan-persoalan berat. Tetapi kenapa Rasul Paulus bisa berkata kepada sidang jemaat Korintus, sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Aneh ya. Kalau saudara lemah, apakah Anda kuat? Saudara lemah, mesti saudara akan berkata, aku wis ora kuat. Ini rata-rata pasti begitu. Nah Bapak Ibu, dalam ayat 10 ini Rasul Paulus kenapa menuliskan ini? Karena dia bertobat. Dia hari itu menelaah hidupnya. Dia mulai evaluasi siapa dirinya di hadapan Tuhan. Dia mulai evaluasi sejak muda. Dan akhirnya ketika dia berdialog dengan Tuhan, disitulah Tuhan memberikan jawaban, dan pada akhirnya apa, jawaban itu menggugah pikirannya, dan Paulus kemudian sadar
Oh, ternyata Tuhan itu memberikan aku kelemahan. Tuhan memberikan kepadaku siksaan, Tuhan memberikan kepadaku kesukaran, Tuhan memberikan kepadaku aniaya dan kesesakan. Ternyata, ternyata apa? Tuhan sedang memberikan pagar untuk hidupnya. Makanya kemudian dia ceritakan itu semua kepada sidang jemaat Korintus supaya apa? Jemaat Korintus juga sadar. Kalau engkau lagi mengalami semua apa yang sedang kau alami hari ini, ternyata Tuhan sedang memberikan pagar dalam hidupmu. Makanya kemudian Paulus berkata, sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Kekuatannya Paulus di mana? Di dalam tangan kasih karunia Tuhan. Makanya hari ini saya mau bawa Bapak Ibu ya dalam tujuan. Saya tuliskan begini dalam tujuan. Tolong tampilkan. Memahami bahwa dalam kelemahan ternyata kuasa Tuhan itu bisa semakin nyata. Orang kalau tidak pernah mengalami kelemahan, biasanya gimana? Sombong. Merasanya semua serba hebat. Datang kepada Tuhan ya cuma sekedarnya. Tapi coba kalau seseorang pernah mengalami kelemahan, apa kelemahanmu hari ini? Saudara pasti ingin punya satu hasrat, aku harus bisa pulih. Nah waktu hasrat itu timbul, saudara pasti akan datang kepada Tuhan sungguh-sungguh. Makanya lihat, maaf, kalau kita lagi dalam kesukaran besar, kita pasti rajin untuk cari Tuhan. Tapi yang mungkin kadang-kadang juga membuat Tuhan bingung, waktu rajin engkau cari, kemudian Tuhan berbelas kasihan engkau dipulihkan, habis dipulihkan engkau sibuk untuk datang cari Tuhan lagi, alasannya beribu macam. Inilah kita manusia. Tetapi kalau kita bisa sadar diri bahwa oh ternyata di dalam kelemahanku kuasa Tuhan itu bisa nyata. Nah sekarang kita mau belajar, kenapa Tuhan membawa kita dalam titik terendah? Yang pertama, dalam ayat 6, Bapak Ibu perhatikan. Sebab sekiranya aku hendak bermegah juga, aku bukan orang bodoh lagi. Karena aku mengatakan kebenaran, tetapi aku menahan diriku, supaya jangan ada orang yang menghitungkan kepadaku lebih daripada yang mereka lihat padaku atau yang mereka dengar daripadaku. Jadi hal yang pertama, kenapa Tuhan itu membawa seseorang dalam titik terendah? Yang pertama karena Tuhan ingin kita sebagai umat Tuhan yang benar itu harus memiliki yang namanya karakter baru. Tuhan itu mau memberikan kepada kita ini karakter baru. Kalau menurut Bapak Ibu, saudara yang sudah ikut Tuhan sekian puluh tahun, sudah lama, karakter kita masing-masing sudah berubah total belum? Belum. Jujur, belum. Termasuk saya berubah, tapi belum total. Makanya lihat, adanya saja persoalan di antaramu. Karena apa? Tuhan masih melihat, karakter kita ini masih lama. Banyak dari kita nih yang masih suka kecentok. Gara-gara apa saja iso marake ngamuk, wah ndak habis-habis. Kadang-kadang saya mikir ya barang nggak perlu harus marah, kenapa harus marah? Kadang-kadang seperti itu. Tetapi kita seringkali tidak sadar. Makanya di sini Paulus berkata, sebab sekiranya aku hendak bermegah juga, aku bukan orang bodoh lagi. Kenapa dia berkata aku bukan orang bodoh lagi? Ya karena dia pernah bodoh. Waktu dahulu sebelum dia kenal Tuhan dengan baik, sombongnya minta ampun, kemakinnya minta ampun, paling merasa yang paling benar,
itu Paulus. Makanya di sini saya tuliskan, Paulus pernah bangga dengan kehidupan masa lalunya. Yang sebenarnya dahulu dia hidup dalam kebodohan. Tapi lihat, banyak dari kita hidup dahulu ini bodoh, tapi bangga. Wih, bangganya minta ampun. Sampai sekarang yang sudah datang ke gereja pun masih seperti itu. Model ceritanya gimana? Wah, dulu saya tuh gini. Dulu saya waktu pelayanan. Dulu saya waktu begini begitu. Kalau ditanya kapan? Dulu. Sekarang belum berubah ternyata. Paulus detik itu dia malu. Dia sampai mengatakan apa? Tetapi aku menahan diriku supaya jangan ada orang, tolong tampilkan ayatnya. Supaya jangan ada orang yang menghitungkan kepadaku lebih daripada yang mereka lihat padaku atau yang mereka dengar daripadaku. Jadi Paulus itu modelnya ketika dia sudah bertobat, dia tidak lagi mau tampil dengan kehidupan masa yang lalu. Kehebatannya Paulus, mujizatnya Paulus, tanda-tanda dia dipakai Tuhan, sengaja kalau bisa itu disembunyikan. Itu yang namanya karakter baru. Tapi kalau karakter lama gimana? Pamer. Saya kadang-kadang melihat status di HP. Di dalam status HP itu, orang tuh upload yang dia lakukan dengan berbagai macam hal. Intinya apa? Pamer. Oh, aku sedang di sini, upload. Oh, aku sedang makan ini, upload. Oh, aku gini. Ngapain? Ya kalau semua orang bisa suka, banyak orang nggak suka. Tapi inilah media kita hari ini. Bahkan maaf, kadang-kadang ada hamba Tuhan. Ya seharusnya buat saya, orang kalau lagi pelayanan doa pelepasan secara khusus, itu privasinya tinggi. Ini enggak sengaja di video, tumpang tangan dalam nama Yesus sampai orangnya, wah, diupload. Ada orang yang bertanya kepada saya, Pak Arief kok nggak mau begini? Diupload. Saya bilang ngapain? Buat apa? Loh supaya terkenal. Kalau sudah terkenal mau apa? Saya perhatikan, waduh, kasihan yang dilayani. Sampai tumpah-tumpah, sampai gelepar-gelepar begitu di video. Paulus yang dahulu adalah gaya hidup lama, bangga dengan hal-hal yang lama. Tapi sekali lagi ketika Paulus hari itu bertobat, dia berkata, aku bukan orang bodoh lagi. Meskipun aku sudah mengatakan kebenaran, tetapi aku menahan diriku supaya jangan ada orang yang menghitungkan kepadaku lebih daripada yang mereka lihat. Paulus nggak mau kalau ada orang, Paulus itu hebat, dicerita-ceritakan dia nggak mau. Jadi kenapa seseorang itu dibawa oleh Tuhan itu dalam titik terendah? Supaya karakter Kristus itu timbul di dalam dirinya, tidak lagi pamer. Sekarang kita lihat dalam surat Filipi 3, ayat 7 dan ayat yang ke-8, tolong dibacakan. Filipi 3, ayat 7, ayat 8. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Iya.
Paulus selain menuliskan dalam surat Korintus, dia menulis dalam surat Filipi. Dikatakan sekali lagi, tetapi apa yang dahulu merupakan kebanggaan bagiku, keuntungan. Sekarang ku anggap rugi karena aku mengenal Kristus. Kira-kira kalau Paulus sedang merenungkan apa yang dia tuliskan, kira-kira apa yang aplikasikan. Saya bayangkan tuh gini loh. Aduh, disi aku goblok, kira-kira gitu. Ya kadang-kadang kalau kita lagi nyesal kan gitu kan. Yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, kebanggaan bagiku. Sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Kenapa kat dhisik kok aku ora tenanan yang gereja, kira-kira gitu. Ayat 8 berkata, malahan segala sesuatu kuanggap rugi. Karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya dahulu itu. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah. Jadi kalau Bapak Ibu bisa bayangkan ini, Paulus ini bukan rasul miskin loh, dia rasul kaya. Berulang kali saya katakan kalau seandainya Paulus itu hidup dalam zaman sekarang, dia itu konglomerat properti. Dia punya bisnis properti itu Paulus. Kan hebat. Tapi kenapa ketika dia sudah mulai mengenal Yesus dengan baik, dia berkata, wah yang dahulu itu sampah. Kenapa dianggap sampah? Iya, di dalam kekayaan yang dia miliki, dia hidup dalam kebatilan. Semuanya itu jelek, gak ada yang bagus. Nah waktu dia bertobat, dia tinggalkan semuanya dengan satu tujuan, supaya aku memperoleh Kristus. Dan di dalam ayat 10 dikatakan, supaya aku memperoleh hak kebangkitan dari antara orang mati. Itu goalnya Paulus. Makanya bagi kita yang hari ini mungkin masuk di bawah pimpinan Tuhan dalam titik terendah. Misalkan mungkin saudara di sio-sio. Untuk apa sih? Memperbarui karakter. Kadang saudara tidak dianggap sama orang. Untuk apa? Memperbaiki karakter. Coba gue nek wis dingin masih kemaki atau enggak kira-kira gitu. Nah, ciri manusia baru itu ditulis oleh Paulus dalam 2 Korintus 5. Yuk kita lihat. 2 Korintus 5 ayat 17 dan ayat 16. Ya sengaja tulisan ini saya balik karena supaya Bapak Ibu memahami karakter manusia baru itu seperti apa. Ayat 17 berkata, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Siapa di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Kita di dalam Kristus atau di dalam gereja? Banyak dari kita di dalam gereja. Makanya lihat, kita masih bangga dengan yang namanya gereja. Gerejamu mana? Kalau di Semarang, di Surabaya, di Jakarta lagi ngetren. Ada beberapa gereja yang lagi luar biasa. Yang dibanggakan siapa? Pendetanya. Bukan Yesusnya, pendetanya. Komentarnya apa? Pendetanya ganteng, khotbahnya enak, gini dan sebagainya. Yesus nggak pernah dilulukan. Tapi lihat firman Tuhan berkata jelas, siapa di dalam Kristus adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang.
Lah ciri manusia baru itu seperti apa? Ayat 16. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Itu ciptaan baru. Jadi kalau Bapak Ibu masih menilai saya menurut standarnya Bapak Ibu ciptaan lama. Bapak Ibu masih menuntut saya harus ABCD menurut standarnya Bapak Ibu ciptaan lama. Bapak Ibu menuntut orang lain harus seperti apa yang kau inginkan, itu ciptaan lama. Paulus pernah menjadi orang yang hidup dalam kondisi hidup lama. Makanya dia berkata, sebab itu kami tidak lagi. Artinya pada dahulu dia sering, hari ini sebagai ciptaan baru dia tidak lagi. Tidak lagi apa? Menilai seorang juga pun menurut standar ukurannya dia, ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, ukurannya Paulus, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi kalau saudara memang sungguh karakternya sudah baru, Anda tidak mudah kecentok. Anda tidak lagi menuduh orang lain begini begitu. Anda tidak sebar fitnah, Anda tidak sebar hoax, Anda tidak menjelekkan orang lain, dan semua orang di hadapan Anda adalah orang yang baik. Ada amin? Itu ciptaan baru. Itu karakter baru. Tapi kalau karakter kita yang masih lama, meskipun kita sudah pelayanan, tapi modelnya masih seperti ayat 16, saya berani pastikan, Anda pasti akan dibawa oleh Tuhan masuk dalam titik yang terendah. Anda boleh cek dah, titik terendahmu hari ini itu apa? Masing-masing kita masih punya. Makanya apa Tuhan kepingin? Engkau yang hari ini sedang mempertanyakan, kenapa aku hidup dalam titik terendah? Hari ini kita bisa jawab, oh karakterku masih lama. Hari ini sesudah dengar firman Tuhan, aku mau mempunyai karakter yang baru. Yang setuju katakan amin. Itu yang pertama. Kemudian hal yang kedua, mengapa Tuhan membawa dalam titik terendah? Yang kedua, agar kita bisa masuk dalam kerendahan hati. Rendah hati. Yuk kita baca bersama-sama, 2, 3. Agar rendah hati, itu kunci. Jadi seseorang dibawa masuk dalam titik yang paling gak enak. Untuk apa sih? Rendah hati, bukan rendah diri. Saya dahulu punya teman yang sudah almarhum. Dia pernah kaya. Ini teman di Purwokerto. Suatu hari dia benar-benar habis, 0, utang banyak, dikejar-kejar debt collector, dikejar-kejar kartu kredit karena banyak tunggakan. Dia lari ke sana kemari. Nah, sewaktu dia di puncak kemiskinannya dia ketemu dengan saya. Wih, langsung waktu ketemu dengan saya beda sekali dengan dulu waktu dia masih kaya. Kenapa? Waktu dia sudah miskin, dia diomong apa aja, iya, terus pokoknya manut. Diberi pekerjaan yang paling tidak enak pun dia bilang, oke, enggak apa-apa, sing penting iso mangan. Kemudian Tuhan mulai sedikit pulihkan. Balik lagi dengan yang seperti dulu. Makanya kadang-kadang apa? Ini enggak mudah. Paulus sebagai satu pribadi yang dipakai oleh Tuhan, dia menuliskan dalam ayat 7. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis. Seorang utusan iblis untuk menggocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri
Kemudian dalam ayat 8 dikatakan, tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu undur daripadaku. Jadi kalau Bapak Ibu perhatikan, dalam ayat yang ke-7 ini ada 2 kata. Supaya aku jangan meninggikan diri. Bagian akhir dikatakan lagi, supaya aku jangan meninggikan diri. Saya membaca kata jangan meninggikan diri itu dalam bahasa asli itu memakai kata huperai romai. Ada ya speaker aktif mereknya Hooper. Apa itu artinya Hooper? Melebihi batas, hebat. Hooper itu artinya adalah unggul, melampaui segala takaran atau ukuran, itu Hooper. Nah kita sebagai umat Tuhan, waktu kita ini sehat, waktu kita mungkin punya uang, waktu kita semuanya oke, ternyata kadang-kadang di hadapan Tuhan kita ini huperai romai, melebihi batas ukuran standarmu, kira-kira begitu. Saya beri contoh, Anda di rumah punya tandon air. Tandon airmu seperti di gereja ini ukurannya 1100 liter, 1,1 kubik. Sudah standarnya cuma itu tok. Kemudian diisi air. Ketika melebihi standar, bludak. Air bludak itu pasti membasahi sekitar. Dan akhirnya apa? Problem. Sama, hidup seseorang kalau melebihi batas, pasti akan menimbulkan problem. Paulus hari itu sebagai hambanya Tuhan, hebat. Dia hanya membawa sapu tangan bekas, hanya di istilah Jawa itu diklebet kayak cuma sret. Ketemu orang tuh loh, yang sakit tuh langsung sembuh. Wih, orang tuh ngelihat Paulus sapu tangan bekas keringet loh, kotor warnanya mangka, buat rebutan, diambungi, diciumi dan sebagainya. Kenapa? Sembuh. Tapi kenapa kok tiba-tiba Tuhan izinkan Paulus mengalami 3 penyakit? Karena Tuhan tahu, kalau engkau enggak direm dalam posisi ini, engkau melebihi batas. Kata huperai romai ini artinya selain melebihi batas, artinya juga apa? Kurang ajar. Artinya lebih unggul, artinya melampaui ukuran. Jadi seseorang yang kadang diizinkan oleh Tuhan masuk di dalam titik terendah. Kenapa? Engkau sudah melebihi ukuran yang Tuhan berikan. Engkau bludak. Daripada engkau jadi masalah, cut. Makanya yuk kita bersama-sama sekarang introspeksi diri, evaluasi. Kenapa ada banyak sekali kasus orang pada waktu masih muda, kemudian dewasa, menjelang tua, katakanlah diberi umur standar itu, masa jaya itu di usia 40. Kemudian memasuki usia 45, 50, 60, itu mapan. Semuanya mapan. Dulu nggak bisa beli mobil, sekarang bisa beli mobil. Dulu nggak punya rumah, sekarang punya rumah. Dulu nggak bisa makan enak, sekarang bisa makan enak. Semuanya bebas. Dan banyak orang punya cita-cita, waktu muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Kepengennya kan begitu kan cita-citanya kan. Tapi coba dicek. Begitu kita sudah mulai masuk usia tua, katakanlah 45 sampai menjelang 60, itu kan mapan. Apa yang sedang kita idam-idamkan dahulu, termasuk kepengen jalan-jalan, faktanya
Begitu kita mapan, malah kita nggak bisa apa-apa, termasuk makan. Lihat sekarang ada banyak sekali orang tua tidak bisa makan bebas. Tuhan hanya mau bicara apa? Kamu sudah melebihi ukuran, melebihi batas. Makanya dikat masuk dalam titik terendah. Hari ini banyak loh orang kaya, orang punya duit ngomong, enak dhisik, ora terlalu sugih tapi aku bebas. Hari ini aku kaya tapi aku nggak bisa berbuat apa-apa. Itu yang dikatakan oleh Paulus, supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu. Kaya dan hebat itu luar biasa enggak? Luar biasa. Ketika seseorang ini merasa ini luar biasa, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku. Orang Jawa bilang selusupen. Selusupen itu kan benda kecil. Coba masuk dalam tanganmu, kakimu atau dagingmu sedikit aja. Wah, gangguan seumur hidup itu. Terus begitu. Diberi suatu duri dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis. Dalam bahasa Inggris itu ngeri loh, the messenger of Satan. Artinya apa? Tuhan itu bisa memakai setan untuk memberi pesan kepada dirimu. Loh, yang diutus cuma satu setan loh, bukan banyak setan. Satu setan aja sudah jadi masalah. Berapa setan yang ada dalam diri kita? Jadi detik itu Paulus itu mengerti, oh Tuhan itu cinta, sayang sama aku nih. Aku dibawa masuk dalam titik terendah. Ternyata Tuhan ingin aku lebih rendah hati. Di poin kedua ini saya tuliskan begini. Paulus dibawa ke titik terendah agar dia bisa memiliki sikap hati yang rendah, rendah hati. Tidak sombong. Tujuannya apa? Agar bisa menjadi berkat bagi semua orang. Hebat tapi kemelinti. Orang ada yang mau dekat enggak? Pasti enggak mau. Hebat tapi sombong. Ada yang mau dekat? Enggak ada. Tapi orang kalau dibawa Tuhan masuk dalam titik rendah, kemudian punya perubahan sikap hati, rendah hati. Ketemu orang menyapa, halo, apa kabar? Pokoknya say hello lah, enak. Orang pasti akan senang, orang pasti akan merindukan. Tapi kalau kita hebat, sombongnya minta ampun, buat Tuhan tidak berguna. Ada sebuah pengalaman dari kehidupan orang Israel dalam Ulangan 8. Yuk kita lihat. Ulangan 8 ayat 2 dan 3, kemudian ayat 5. Tolong dibacakan. Beginilah firman Tuhan. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Ayat yang kelima, maka haruslah engkau insaf bahwa Tuhan Allahmu mengajari engkau seperti seorang mengajari anaknya. Iya. Israel pernah bertanya kepada Tuhan, Tuhan, kenapa engkau membawa keluar kami dari Mesir untuk menuju tanah Kanaan tetapi diajak berputar? Secara teori, dari Mesir menuju tanah Kanaan atau Israel,
itu hanya membutuhkan waktu 2-3 bulan, itu teori. Tapi firman Tuhan memberikan catatan, Israel dibawa oleh Tuhan berputar selama 40 tahun. Ayat ini sekali lagi berkata, ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun. Ini sebenarnya bukan hanya cuma sekedar cerita Israel itu keluar dari Mesir kemudian menuju tanah Kanaan itu 40 tahun, bukan. Tapi ini merupakan sebuah gambaran kehidupan manusia. Kehidupan manusia di umur puncak itu adalah 40 tahun. Manusia diajak muter selama 40 tahun. Tujuannya apa? Ayat ini berkata, dengan maksud, tolong ayatnya tampilkan. Dengan maksud merendahkan hatimu. Tolong PowerPoint-nya ditampilkan. Ya. Dengan maksud merendahkan hatimu. Jadi kita ini dibawa oleh Tuhan selama hidup nih loh, tujuannya cuma satu, merendahkan hati. Dan ketika kita sedang dididik oleh Tuhan, ayat ini berkata apa? Dan mencoba engkau mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi waktu saudara ini diberi oleh Tuhan izin masuk dalam titik terendah, engkau masih bisa setia enggak kepada Tuhan? Masih bisa enggak engkau mengikuti apa yang Tuhan katakan? Masih bisa enggak engkau sungguh-sungguh hidup dalam Tuhan? Dan ternyata faktanya banyak dari kita enggak bisa. Itu fakta. Makanya dalam ayat 3 kemudian dikatakan, jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan kau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Makanya lihat seperti yang tadi saya katakan, orang kalau sudah dibawa masuk dalam titik terendah, orang kemudian mulai cari Tuhan. Waktu cari Tuhan yang didapat apa? Damai. Waktu damai orang bisa berpikir, ternyata hidup di dalam Tuhan itu lebih enak daripada sewaktu aku diberkati, punya materi banyak, tapi kemerungsung. Ini ayat yang ketiga berkata begitu. Ayat 5 Tuhan berkata, maka haruslah engkau insaf. Engkau harus tobat. Kenapa? Ternyata Tuhan Allahmu mengajari engkau seperti seorang mengajari anaknya. Ini loh. Makanya seperti yang tadi saya katakan, kenapa Rasul Paulus pada akhirnya bisa berkata, ketika aku lemah maka aku kuat. Paulus itu sadar sesadar-sadarnya bahwa akibat dari apa yang Tuhan berikan, dari hal-hal yang dia alami, kesesakan, kelemahan, tujuannya hebat. Makanya lihat kenapa Paulus ini menjadi seorang rasul yang paling dikenal. Dia memahami apa yang Tuhan sedang kehendaki dalam dirinya. Dan yang terakhir, Paulus menuliskan dalam ayatnya yang ke-8 sampai 10 dalam 2 Korintus 12. Kenapa Tuhan membawa dia ke dalam titik terendah? Yang ketiga, Paulus pada akhirnya ngerti bahwa hidup adalah anugerah. Itu yang Paulus sadari. Yuk kita lihat dalam 2 Korintus 12 ayat 8 sampai 10. Firman Tuhan berkata demikian. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu undur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu,
Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan, dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Yang terakhir ini Paulus menuliskan kepada sidang jemaatnya. Dia sadari secara penuh sesudah dia berdialog dengan Tuhan, ternyata hidupku bisa aku alami hari ini karena anugerah. Makanya saudara yang hari ini masih bertanya, Tuhan sebenarnya engkau cinta enggak sih sama aku? Tuhan sebenarnya engkau ini ada atau enggak sih? Paulus pernah ungkapkan itu. Dia berkata kepada Tuhan, sudah 3 kali aku berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu undur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Kalau menurut Bapak Ibu, kasih karunia Tuhan kepada Anda cukup atau kurang? Coba yang sudah cukup angkat tangan. Cukup ya. Kalau buat saya kasih karunia Tuhan buat saya cukup. Anda yang kurang atau Anda yang tidak angkat tangan mungkin malu angkat tangan. Tapi saya beritahu, kasih karunia Tuhan kepada kita semuanya itu cukup. Contoh kalau Bapak Ibu mungkin masih mau komplain. Anda punya keluarga, itu kasih karunia. Anda yang hari ini punya anak, itu kasih karunia. Anda hari ini hidup, itu kasih karunia. Bahkan ketika Anda masih bisa bernafas, itu kasih karunia. Amin. Kenapa saya katakan ini? Bapak Ibu kalau kapan-kapan pergi ke ruang ICU, di ruang ICU yang namanya oksigen itu sangat mahal. Mahal. Hanya cuma dikasih selang dulu, 1 selang tok ini loh, cuma disogok ke sini loh. Seminggu saja itu bisa puluhan atau bahkan mungkin ratusan juta. Hanya supaya saudara cuma bisa gini loh. Cuma itu tok. Anda belum apa-apa itu. Masih terkapar supaya bisa bernafas. Itu kalau Anda bayar, mahalnya minta ampun. Makanya saya menghimbau kepada Bapak Ibu yang masih suka ngerokok, hargailah kasih karunia Tuhan. Jangan sampai karena rokokmu kok harus beli oksigen. Minta maaf. Kenapa? Kasih karunia Tuhan itu limpah. Saya hari ini sedang mengkonseling sebuah keluarga yang lagi nggak karu-karuan. Orang ini berkata, Pak, Tuhan itu nggak cinta kepada kami. Saya tanya, kamu punya anak nggak? Punya. Berapa? 2. Itu kasih karunia Tuhan. Ada banyak orang ingin punya anak, bayar mahal, bayi tabung ini dan itu, belum diberi juga. Makanya kalau Anda punya anak mungkin lebih dari 1, 2, 3, 4, 5, puji Tuhan. Jangan berkata, dua anak ngerepotke. Bukan, itu kasih karunia Tuhan. Makanya detik itu ketika Paulus memahami apa yang Tuhan katakan, Tuhan sekali lagi berkata, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Jadi artinya Pak Tuhan juga mau tunjukkan, ini loh aku masih ada buat kamu. Ini loh aku masih ada buat dirimu. Amin.
Halo? Sama Anda sekarang ini punya gereja begini, kasih karunia. Tapi masih ada saja yang ngomong gereja ora jelas. Gereja enggak ada arahnya. Aduh minta maaf, ini kasih karunia. Kemarin Pak Bekti itu ulang tahun yang ke-54 tahun, pernikahan plus ulang tahun gerejanya. Tante Susan pada waktu memberikan sambutan cuma memberikan satu kata. Kami dulu membangun gereja GBT itu dengan jerih lelah. Kami datang dalam sebuah acara persekutuan doa, diawali dari persekutuan doa di rumah seorang jemaat yang jual areng. Anda tahu jual areng seperti apa rumahnya, mesti wah kotor sekali kan, beleduknya itu pasti banyak partikelnya. Pak Bekti dan Bu Susan cerita, kami dulu tidur di rumahnya penjual areng. Jadi susahnya tuh minta ampun. Hari ini dia bisa besar, bisa hebat. Pak Bekti dan Bu Susan berkata, ini karena anugerah, karena kasih karunia. Sama Bapak Ibu hari ini mendapatkan kasih karunia Tuhan. Bapak Ibu mendapatkan sesuatu yang baik, ukurannya beda-beda. Tapi waktu kita bisa memaknai apa yang Tuhan sudah berikan, kalau kadang kita masih ngeyel, Tuhan bawa engkau dalam titik terendah. Supaya engkau tahu bahwa apa yang ada hari ini itu adalah nikmat yang daripada Tuhan. Amin. Untuk itu bersyukurlah, jangan bersungut-sungut, berterima kasih. Pasti Tuhan akan tambahkan berkat-berkat itu secara ajaib. Amin, Tuhan memberkati. Ya, sebelum saya menyampaikan atau menaikkan pujian, ada sebuah cerita tentang kesaksian. Hari itu ada seorang pemuda ini ganteng, dia cinta Tuhan, dan dia mengambil keputusan menyerahkan hidup kepada Tuhan. Dia sekolah teologi. Nah, sewaktu dia sudah lulus sekolah teologi, dia lulusnya cum laude, hebat. Peristiwa ini terjadi sekitar tahun 1930 atau 40. Jadi sudah cukup lama. Dan termasuk dunia saat itu masih primitif. Kenapa? Mobil hari itu juga masih sedikit. Pemuda ini kemudian mulai mencoba apa? Menyerahkan diri kepada Tuhan dengan cara mau terjun dalam pelayanan. Dia kemudian ngelamar beberapa gereja. Ya, peristiwa ini terjadi di Inggris. Nah, sewaktu pemuda ini ngelamar, memberikan kurikulum vitae-nya, CV-nya dia, gereja nerima. Tapi berbulan-bulan pemuda ini tidak pernah dipanggil. Tidak ada sebuah institusi gereja pun yang mau pakai dia. Pemuda ini berpikir, jadi pelayan Tuhan kok susah banget. Tetapi dia tetap saja cinta kepada Tuhan. Suatu hari di tengah malam, dia lagi keluar jalan kaki, kondisi hujan deras, tiba-tiba ada sebuah truk lewat itu nabrak dirinya. Bres. Singkatnya, pemuda ini patah tangan, patah kaki, giginya rontok. Dan singkatnya dia jadi pemuda yang invalid, cacat. Jalannya pincang, kakinya, tangannya tidak sempurna, dia ompong, terpaksa harus pakai gigi palsu. Butuh waktu hampir 2 tahun agar dia bisa pulih, tetapi tidak sempurna. Di dalam kondisi dia tidak sempurna, dia berpikir, aku hidup dalam titik terendah, hidupku buat apa? Tiba-tiba dalam keterpurukannya dia, ada sebuah gereja memanggil dia. Gereja ini berkata, Anda kami terima, dan kami mau utus Anda ke satu tempat. Wah, pemuda ini senang, tetapi dia berkata kepada Tuhan, Tuhan, dulu waktu aku masih ganteng, aku masih kuat, aku masih gagah, aku tidak cacat, kenapa Tuhan tidak pakai hidupku? Tuhan tidak jawab.
Pemuda ini langsung berkata lagi, Tuhan, sekarang aku ini cacat, kenapa Tuhan malah pakai? Tuhan tidak jawab juga. Akhirnya pemuda ini memenuhi panggilan dari institusi gereja, dan singkat cerita pemuda ini dikirim ke Afrika. Waktu pergi ke Afrika, pikirannya dia berpikir, nanti di Afrika aku ditempatkan di sebuah kota besar. Tapi pikirannya meleset. Pemuda ini tiba-tiba ditempatkan oleh institusi gereja itu masuk ke dalam tempat pedalaman. Dan ternyata di tempat pedalaman itu ada orang-orang kanibal. Baru nyampe tujuan, pemuda ini ditangkap, diikat seperti seekor babi. Tujuannya satu, mau dimakan. Tapi karena pemuda ini tidak sempurna, dia kurus, dia pincang. Kemudian pemuda ini masukkan kerangkeng. Setiap hari cuma diberi makan. Diberi makan, tujuannya satu, biar cepat gemuk. Suatu hari lagi makan, dia makan singkong. Waktu makan singkong dia selilitan. Dan waktu selilitan, selilitnya itu diambil itu susah. Nah rupanya waktu dia lagi ngotek-ngotek giginya ini untuk ngambil selilit, orang-orang primitif ini memperhatikan, apa sih yang lagi dilakukan pemuda ini. Lepas lilit nggak bisa, pemuda ini jengkel, gigi palsunya dilepas. Begitu dilepas lilitnya dibersihkan, pasang lagi, plak. Orang-orang primitif melihat pemuda ini langsung kaget. Wah! Teriak. Karena saking kagetnya, orang-orang primitif ini lari ke kepala suku yang seorang dukun. Cerita, Pak Dukun, ya dalam bahasa primitif. Pak Dukun, orang yang kita tangkap ini sakti. Loh saktinya kenapa? Bisa lepas gigi, kira-kira begitu. Dukunnya ini nggak percaya, datangi kerangkengnya, kemudian mulai tanya, kira-kira lepas tuh gigimu, kira-kira begitu. Pemuda ini lama-lama bingung, loh, ngapain? Loh, mudeng, giginya dilepas, kruk, langsung nyoh, dan tiba-tiba Anda tahu, kepala suku ini langsung tiarap. Dan singkat cerita, seluruh desa primitif yang kanibal bertobat terima Yesus gara-gara gigi ompong. Itu yang saya tadi ceritakan. Di dalam kelemahan, kuasa Tuhan itu semakin nyata. Kalau dulu pemuda ini gagah, ganteng, tegap, siapa yang mau bertobat? Tapi di dalam kelemahan, Tuhan bisa pakai pemuda ini. Desa primitif, desa kanibal ini akhirnya bisa menerima Yesus. Kenapa? Di dalam kelemahan, kuasa Tuhan itu nyata. Sama Anda hari ini mungkin ada kelemahan. Anda jangan lagi bertanya, Tuhan kenapa? Tetapi nikmatilah kelemahan itu dan Anda bersyukur, percayalah Tuhan pakai hidupmu untuk alat kemuliaan-Nya. Amin. Yuk kita akan menaikkan pujian, terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka. Haleluya. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka. Tak ada jalan terbuka. Tak ada lagi waktu. Tak ada lagi waktu. Terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta. Tuhan tak pernah berdusta. Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti, dia peduli persoalan
yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta, Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Namun satu yang Dia minta, satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Mari bersama-sama sejenak kita melihat, menilik hidup kita pribadi lepas pribadi. Mengapa engkau masuk dalam titik terendah? Mengapa Tuhan izinkan sesuatu terjadi dalam dirimu? Semuanya tidak jauh dari karakter hidup kita yang lama. Tuhan menghendaki sebuah karakter yang baru. Tuhan menghendaki supaya kita memiliki kerendahan hati. Dan Tuhan menginginkan supaya kita paham bahwa hidup yang kita lalui adalah anugerah. Ketika kita sadar bahwa apa yang Tuhan lakukan semuanya adalah hal yang baik, kita pasti bisa bersyukur dan berterima kasih. Syukur dan terima kasih itu adalah hal yang dikehendaki oleh Tuhan.
Syukur dan terima kasih adalah ajaran yang khusus dari Tuhan. Karena dengan syukurmu, Tuhan ditinggikan. Dengan syukurmu, Tuhan dimuliakan. Dan Dia mengerti setiap persoalanmu. Haleluya. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Namun satu yang Dia minta, namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Saya mengundang Ibu Rini untuk berdoa. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu Tuhan. Dan biarlah Tuhan, hati kami selalu mengerti Tuhan, bahwa setiap apa yang terjadi dalam kehidupan kami, apa yang terjadi atas kehidupan kami itu mendatangkan kebaikan karena Engkau mengasihi kami. Terkadang kami tidak mengerti, seakan jalan tidak terbuka, seakan waktu terlambat. Tapi kami percaya Tuhan, kami mengerti bahwa semuanya mendatangkan kebaikan. Untuk hati kami terus merendahkan hati kami Tuhan, sehingga Tuhan karakter kami diperbaharui. Kami mempunyai karakter Kristus yang sesuai dengan apa yang Kau kehendaki atas hidup kami. Dan biarlah Tuhan setiap kebenaran firman-Mu itu Tuhan yang akan memerdekakan kami, sehingga kehidupan kami dimerdekakan oleh karena Engkau. Terima kasih Bapa, Kau berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu. Engkau yang akan terus memberikan hikmat kebijaksanaan, dan Engkau akan curahkan kasih anugerah dan kemurahan yang melimpah atas kehidupannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucapkan syukur kami. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, diberkati oleh firman Tuhan, amin. Amin. Mari kita kembalikan berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kita melalui kantong persembahan. Mari saya mengundang untuk petugas kolektan, boleh maju ke depan. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan atas kasih-Mu, atas anugerah-Mu atas kami, sehingga kami boleh diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Dan pada pagi hari ini kami ya Tuhan akan memberikan korban syukur kami melalui kantong persembahan. Kiranya Engkau suci kuduskan setiap persembahan yang boleh kami berikan ini, sehingga layak bagi pelebaran kerajaan-Mu di tempat ini. Engkau memberkati imamat yang menjalankannya ya Bapa, Engkau memberkati pelayanan dan kehidupannya. Engkau juga memberkati kami ya Tuhan, yang memberi maupun yang belum sempat memberi ya Bapa. Kiranya Engkau juga memberkati dengan penuh ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami serahkan persembahan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Kami alaskan doa kami. Amin. Mari kita pujikan Setia dan Benar.
Terima kasih atas persembahan Bapak Ibu Saudara. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapa di surga, kami bersyukur untuk hari ini karena kami melihat Tuhan sungguh baik. Kebaikan Tuhan sudah Tuhan nyatakan melalui apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami setiap hari. Kami hari ini ditopang, kami ditolong, dan kami dicukupkan oleh Tuhan. Sebelum kami berpisah Tuhan, kami berdoa untuk sidang jemaat-Mu yang masih mengalami sakit. Kami terus berdoa dan mengingat Ibu Partiah supaya Tuhan menolong, memulihkan dan memberkati. Bahkan Tuhan memberikan dalam hatinya pengharapan baru sehingga dia tidak berputus asa, tetapi dia mau menyerahkan Tuhan setiap pergumulannya kepada tangan Tuhan yang ajaib. Kami berdoa Tuhan untuk Ibu Harsi, berdoa untuk Pak Woto supaya Engkau juga perlengkapi dengan kesehatan yang semakin baik. Kami terus berdoa untuk saudara kami Erik supaya Tuhan juga sempurnakan bagian kakinya. Beri anugerah kasih dan pertolongan Tuhan sehingga Erik bisa kembali beraktivitas untuk bekerja dan mempermuliakan nama Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk rekan-rekan kami yang lain, kiranya Engkau juga melihat dari apa yang sedang mereka alami, Tuhan tolong dan Tuhan sembuhkan. Kami berdoa untuk anak-anak kami yang sekolah di dalam kota maupun di luar kota, kiranya Tuhan sertai dan memberi hikmat, kepandaian yang lebih daripada anak-anak yang lain, sehingga anak-anak kami Tuhan boleh menjadi berkat teladan bagi kemuliaan Tuhan. Kami berdoa untuk rekan kami yang sedang mencari pekerjaan, kiranya Tuhan beri pekerjaan yang terbaik. Kami juga berdoa untuk anak-anak yatim piatu, para janda dan fakir miskin. Dan secara khusus Tuhan kami berdoa untuk bangsa Indonesia, supaya Tuhan beri keamanan, bahkan persiapan untuk menjelang pilpres maupun pilkada. Tuhan juga beri damai, Tuhan beri arahan, kebenaran yang daripada Tuhan, sehingga Engkau melahirkan seorang pemimpin yang benar, baik dan berkenan di hadapan Tuhan. Dan kami percaya karena anugerah kasih Tuhan yang ajaib, maka negeri kami ini boleh semakin berjaya dan semuanya bagi kemuliaan Tuhan. Kami pagi hari ini berdoa untuk saudara kami Bapak Yakobus Slamet Budiono. Tuhan kiranya Engkau memberkati dengan kesehatan, kekuatan, bahkan hal yang baik daripada Tuhan. Keluarganya semakin diberkati oleh Tuhan dan aktivitasnya juga diberkati oleh Tuhan. Terima kasih dan tiba saatnya Tuhan sekarang kami mengangkat hati, mengangkat tangan kami di hadapan Tuhan. Sidang jemaat Tuhan terkasih, marilah kita bersama-sama pulang dengan membawa berkat, damai sejahtera Allah Bapa di sorga. Pulanglah dengan membawa kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Di dalam persekutuan Roh Kudus, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mulai dari pagi hari ini sampai Maranatha datang yang kedua kali. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur kami. Dan kita semua yang diberkati oleh Tuhan bersama-sama berkata, amin. Terima kasih Yesus. Yesus.